kita akan ngejelasin apa nih, Ca? Sekarang kita bakal ngebahas tentang Perang Dunia Kedua. Nah, kalian kepo atau penasaran gak sih latar belakangnya itu kayak gimana? Ya, kayak gimana sih peristiwa tersebut terjadi? Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa sih sebenarnya latar belakang dari adanya Perang Dunia Kedua? Jadi, faktor terjadinya Perang Dunia Kedua ini dibagi menjadi dua ya guys. Yang pertama, ada faktor umum. Yang kedua, ada faktor khusus. Di sini aku bakal ngejelasin tentang faktor umumnya. Yang pertama, negara maju saling berkompetisi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjata. Yang kedua, adanya politik aliansi yang menyebabkan lahirnya dua blok besar. Yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Oh gitu. Terus kalau faktor khususnya apa nih, Nay? Cie, pada kepo ya. Pada pengen tahu nih. Ya udah, aku jelasin. Jadi, faktor khusus ini adalah peristiwa-peristiwa yang mendukung terjadinya Perang Dunia Kedua. Ada 3 peristiwa. Nah, yang pertama ini terjadi pada tanggal 1 September 1939. Waktu itu tuh Jerman ngelakuin penyerbuan ke kota Danzig yang ada di Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman, tapi Polandia ini membantahnya. Peristiwa kedua terjadi pada 3 September 1939, gak lama nih dari peristiwa yang pertama. Jadi saat itu negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Prancis, mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya. Kemudian selang 3 bulan, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada angkatan laut milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Oh, jadi kayak gitu latar belakang dari Perang Dunia Kedua. Emang kapan sih dimulainya Perang Dunia Kedua? Dan berapa lama sih Perang Dunia Kedua itu terjadi? Nah, jadi Perang Dunia dimulai pada 1 September 1939 dengan dilakukannya invasi Jerman atas Polandia. Terus, berapa lama Perang Dunia II berlangsung? Perang Dunia berlangsung selama 6 tahun dari 1939 hingga 1945. Nah, Jadi gitu guys, kapan terjadinya Perang Dunia itu terjadi? terus kalian kepo nggak sih gimana proses-proses Perang Dunia Kedua itu terjadi? Nah, sekarang Salwa di sini bakal ngejelasin gimana sih proses Perang Dunia itu terjadi. Oke, di sini yang pertama ada T-34 Soviet. T-34 Soviet merupakan tank yang paling banyak diproduksi dalam Perang Dunia II. Lebih dari 57.000 unit dibuat pada 1945. Adolf Hitler selaku pemimpin Jerman telah melancarkan penyerangan terhadap Polandia sejak jauh hari. Namun demikian, Polandia di sisi lain telah mendapat jaminan dari Imperium Britania dan Prancis yang akan membantunya diserang oleh Jerman. Sebelumnya, Jerman mengadakan pembicaraan rahasia Uni Soviet di Moskow pada 23 sampai 24 Agustus 1939 yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Keduanya juga telah merencanakan untuk membagi Polandia menjadi 2 wilayah, yaitu sepertiga wilayah Polandia bagian barat menjadi milik Jerman, sedangkan sisanya yang lain di bagian timur menjadi milik Uni Soviet. Tanggal 1 September 1939 pukul 00.40, Hitler mengeluarkan perintah untuk memulai penyerangan terhadap Polandia yang kemudian dilancarkan tepat pukul 4:45. Imperium Britania lantas menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939 pukul 11 yang kemudian diikuti oleh Prancis pada pukul 17.00. Perang Dunia pun dimulai. Setelah menyerbu Norwegia dan Denmark bagian utara, Jerman membuka pertemuan di Western Front bagian barat dengan sasaran utamanya Prancis. Jerman memulai penyerbuan terhadap Belanda pada 10 Mei 1940 dengan mengerahkan pasukan terjun payung di Moerdijk, Dordrecht, dan Rotterdam serta mendaratkan tentaranya di sekitar Den Haag pada hari yang sama. Tentara Jerman berhasil menembus Pellijn di selatan Sungai Maas.
Pada tanggal 11 Mei 1940, Belanda dipukul mundur ke bagian barat melalui Tilburg sampai Breda. Siang harinya, tanggal 12 Mei 1940, tank-tank milik Jerman muncul di batas kota Rotterdam. Hal inilah yang membuat Ratu Belanda Wilhelmina bersama pemerintah melarikan diri ke Imperium Britania pada 13 Mei 1940. Selanjutnya, Panglima tertinggi tentara Belanda, Jenderal Henry Gerard Wilhelm, menyerahkan kepada Jerman pada 14 Mei 1940. Tentara Belanda dilindas oleh tentara Jerman hanya dalam tempo 3 hari. Jerman menanamkan penyerbuan ini hanya dengan Spaziergang, jalan santai red, karena mereka menggilas Belanda secara sambil lalu dalam perjalanan menyerbu Prancis. Setelah menumpas perlawanan singkat tentara Belanda, tentara Jerman melanjutkan penyerangan ke Belgia dan Prancis. Namun, invasi tentara Jerman ke Belanda bertuntut panjang di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda langsung menyatakan perang terhadap Jerman. Jatuhnya Belanda memunculkan keresahan di kalangan pejabat tinggi di Hindia Belanda. Salah satu tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda adalah melakukan tindakan balasan terhadap masyarakat Jerman yang tinggal di Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda juga langsung bergerak cepat menduduki kantor konsulat Jerman yang berada di Batavia, termasuk gedung perkantoran milik orang Jerman. Selain itu, mereka juga menyita kapal-kapal Jerman yang berlabuh di Sabang, Batavia, Makassar, dan beberapa pelabuhan lain. Tentara dan warga sipil berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk meloloskan diri di wilayah yang sepenuhnya yang telah dikuasai oleh militer Hindia Belanda. Aparat di seluruh wilayah Hindia Belanda menangkap dan menahan masyarakat Jerman dengan kata sandi Berlin. Beberapa di antaranya memang merupakan pengikut Nazi, tetapi mayoritas hanyalah warga sipil yang tidak mengerti politik. Mereka menahan seluruh warga Jerman, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang berada di Hindia Belanda. Total jumlah mereka adalah 2.436 orang. Mereka adalah para pemilik perkebunan, insinyur, dokter, ilmuwan, diplomat, pedagang, pelaut, pendeta, dan seniman. Salah satu di antaranya adalah pelukis ternama Walter Spaes yang tinggal di Bali. Mereka dibawa ke Sumatera dengan status interniran. Laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Ketika tentara Jepang mendarat di Kalimantan, mereka lantas dievakuasi ke India yang saat itu sedang berada di bawah penjajahan Imperium Britania. Pada 17 Januari 1942, dua kapal yang memuat interniran Jerman berangkat dari Sibolga. Selanjutnya disusul kapal uap Van Inhofe yang berbobot 3.000 ton milik KPM. Pada 19 Januari 1942, dengan 48 awak kapal di bawah Kapten Bongfani dan membawa 477 warga Jerman interniran, mereka dikawal oleh 62 orang serdadu Belanda. Keesokan harinya, kapal tersebut diserang oleh satu pesawat pengintai Jepang milik Kaigun di laut lepas yang melepaskan 3 buah bom. 2 bom pertama jatuh di laut, sedangkan bom ketiga jatuh tepat mengenai kapal. Perwira pertama mengatakan kepada para tahanan Jerman bahwa kapal tidak berada dalam bahaya. Namun, orang-orang Jerman melihat bahwa awak kapal menurunkan 5 perahu penyelamat yang masing-masing berbobot 5 ton, dan setiap perahu dapat mengangkut 80 orang. Selain itu, masih ada beberapa perahu kecil yang dapat mengangkut 60 orang. Ketika melihat kapal tenggelam, orang-orang Jerman membobol penjara di dalam kapal dan hanya tersisa 2 perahu. 1 perahu untuk 40 orang dan yang lainnya hanya 10 orang. Namun demikian, awak kapal Belanda telah mematahkan dayung-dayung perahu penyelamat ke dalam air. 53 orang dapat naik ke perahu pertama dan 14 orang naik ke perahu kedua. Orang-orang yang masih terjebak di dalam kapal kemudian menceburkan diri ke laut, sedangkan beberapa orang lainnya memilih untuk bunuh diri. Beberapa orang yang berenang di laut itu menemukan papan-papan dan tali temali. Mereka kemudian mengikat papan-papan itu dan menjadi rakit, sedangkan yang tidak dapat masuk ke dalam perahu atau rakit akhirnya tenggelam dan dimakan hiu. Ada sekitar 200 orang
yang masih terjebak dan turut tenggelam bersama kapal Van Imhoff itu. Sedangkan orang Jerman yang tewas tenggelam atau dimakan hiu sekitar 410 orang. Di antaranya adalah 20 misionaris Protestan, 18 misionaris Katolik, dan seorang pelukis ternama yaitu Walter Spade. Pada 20 Januari 1942 datanglah boelongan kapal motor Belanda, tetapi tidak memberikan pertolongan terhadap orang-orang Jerman. Tercatat hanya 67 orang saja yang selamat, 36 orang menurut versi Rosihan Anwar. Bahkan satu orang diantaranya memilih untuk bunuh diri. Itu pun berkat kedatangan kapal penyelamat. Mereka akhirnya berhasil sampai di Pulau Nias pada tanggal 23 Januari 1942 dalam kondisi kelelahan, kelaparan, dehidrasi, dan kulit terbakar matahari. Adapun sekoci pertama yang memuat 14 orang interniran dan berlayar terlebih dahulu telah sampai di Nias sehari sebelumnya. Setelah mendapatkan perawatan, dua kelompok tersebut dipertemukan dan dibawa ke asisten residen Belanda, kontrolir, dan misionaris yang berada di Gunung Sitoli. Mereka di kemudian hari menuntut KPM untuk menggantikan kerugian sebesar 40 juta gulden kepada keluarga korban yang tewas. Asia. Sejak akhir 1930-an, Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik. Ketegangan di antara keduanya semakin memuncak ketika Amerika Serikat menghentikan perjanjian perdagangan dengan Jepang. Jepang yang telah menduduki Indochina saat itu juga telah beraliansi dengan blok poros Jerman dan Italia. Pada awal 1940, Angkatan Laut Amerika Serikat di pihak lain telah ditempatkan di Pearl Harbor yang terletak di Pulau Oahu, Hawaii. Amerika Serikat terus menambah ketersediaan kapalnya di Pearl Harbor hingga menjadi pangkalan utamanya di Pasifik. Pada 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang dikirim untuk melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Tujuan serangan ini adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, walaupun untuk sementara. Serangan pertama terhadap Pearl Harbor adalah pukul 7:53 tanggal 7 Desember 1941 waktu Hawaii, atau pukul 3:23 tanggal 8 Desember 1941 waktu Jepang. Armada Jepang saat itu terdiri atas 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 8 tanker bergerak. Armada yang dipimpin oleh Laksamana Madya Chuichi Nagumo tersebut berlayar menuju Pearl Harbor tanpa melakukan hubungan radio. Kapal induk Jepang yang terlihat dalam serangan tersebut adalah Akagi, Hiryu, Kaga, Shokaku, Soryu, Zuikaku. Semuanya memiliki sejumlah 441 kapal terbang, termasuk pesawat pemburu, pengebom torpedo, pengebom tukik, dan pemburu pengebom. Dari semua itu, hanya 29 yang tertembak jatuh dalam pertempuran. Serangan mendadak yang dilakukan dalam waktu singkat itu menyebabkan 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 lainnya terluka. Bagi Jepang, serangan itu dimaksudkan agar pihaknya lebih mudah dalam menaklukkan sekutu, yaitu Imperium Britania, Belanda, dan Perancis. Setelah peristiwa ini, Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan memulai kampanye militernya di kawasan Asia Pasifik Raya. Serangan ini pula yang mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Pada 11 Desember 1941, giliran Jerman dan Italia yang mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat, yang dijawab dengan deklarasi serupa oleh pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat pun resmi memasukkan Perang Dunia I bahu-membahu bersama negara sekutu lain, baik di
Trafalgar, Pasifik, maupun Eropa. Akhirnya kita tahu nih kalau ternyata proses-proses perang dunia itu panjang banget. Nah, kalian kepo gak sih dampak apa yang bakal ditimbulkan bagi dunia? Pasti ada dong dampak-dampak yang terjadi karena Perang Dunia II. Nah, dampaknya ini ada 3. Yang pertama ada di bidang politik. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara adik kuasa. Terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena Amerika Serikat berideologi imperialis kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Lalu munculnya negara baru yang merdeka, contohnya Indonesia. Munculnya fakta-fakta pertahanan seperti NATO, SEATO, dan CENTO yang dibuat oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan, dan dibentuknya PBB untuk menggantikan LBB. Sedangkan di bidang ekonomi, Amerika Serikat ini muncul sebagai negara kreditu antara lain Marshall Plan untuk negara-negara Eropa Barat dan Point for Truman, bantuan untuk negara-negara berkembang. Selanjutnya, Doktrin Truman, bantuan untuk negara Yunani dan Turki. Tujuan Amerika Serikat membangun bantuan-bantuan ini untuk membendung pengaruh komunis. Dan ekonomi dunia mengalami kerusakan parah, terutama di Eropa. Yang terakhir ada di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini banyak berjatuhan korban jiwa, cacat, dan gangguan kejiwaan. Lalu dibentuknya UNRAS yang bertugas mengurus korban perang. Oh, ternyata banyak banget ya dampaknya bagi dunia. Nin, emang negara mana aja sih yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Nah, jadi negara yang terlibat dalam Perang Dunia II ini terbagi menjadi 2, Ca. Ada yang namanya blok sekutu, ada juga yang namanya blok poros. Nah, kalau blok sekutu itu negara yang terlibatnya kurang lebih ada 17 negara. Yang pertama itu ada Uni Soviet, Amerika Serikat, Imperium Britania, Pemerintah Nasionalis Republik Tiongkok, ada Prancis, Polandia, Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Yugoslavia, Kerajaan Yunani, Norwegia, Belanda, Belgia, Cekoslowakia, dan yang terakhir ada Brasil. Lalu untuk negara yang terlibat ke dalam blok poros ada kurang lebih 6 negara. Ada negara Jerman, Jepang, Italia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria. Setauku sih Perang Dunia Kedua itu berakhir di Eropa. Emang kapan ya Perang Dunia Kedua itu berakhir? Nah, jadi sebelumnya Angkatan Bersenjata Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 7 Mei 1945. Penyerahan tersebut mulai berlaku pada hari berikutnya, tanggal 8 Mei. Perang Dunia II secara resmi berakhir di sebagian besar wilayah Eropa pada 8 Mei. Karena perbedaan waktu, pasukan Soviet mengumumkan hari kemenangan mereka pada 9 Mei 1945. Nah, akhirnya kita tahu nih mulai dari latar belakang, berapa dan kapannya proses Perang Dunia terjadi, dampaknya, negara yang terlibat, dan kapan Perang Dunia berakhir. Sekarang, aku pengen tahu dong, menurut kamu kesimpulan tentang Perang Dunia Kedua ini apa sih? Nah, jadi kesimpulan Perang Kedua ini melalui serangan besar-besaran yang dimana pada akhirnya Jerman dapat ditembus oleh pasukan Sekutu. Pada 6 Juni 1944, pasukan Inggris dan Amerika berhasil mendaratkan pasukan di pantai Normandia. Pada saat itu pula memukul mundur pasukan Jerman. Nah guys, jadi cerita singkat tentang Perang Dunia Kedua sudah berakhir guys. Kami dari kelompok interpersonal izin pamit undur diri. Bye-bye!